saya ingin tanya dulu, apakah memang masyarakat kemudian menginginkan Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya ataupun penundaan pemilu itu terjadi? Karena kalau kita lihat hasil surveinya Poltreking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap Pak Jokowi itu mencapai 73%. Benarkah Anda puas? Kalau saya pribadi guys, ya jujur aja gua kecewa. Kalau mahu jadi pemimpin yang baik, maka peganglah kuat-kuat prinsip ini. Dan juga jangan jadi pemimpin mabuk kuasa. Melakukan apa saja untuk kepentingan diri sendiri, lebih daripada kepentingan untuk negara. Di antara tanda-tanda pemimpin mabuk kuasa itu ialah licik, mengatur rancangan atau strategi bagi kepentingan sendiri, seperti mengamalkan kronisme dan nepotisme untuk mengukuhkan kedudukan dan kuasa. Belajarlah kita dari sejarah ya, menceritakan bagaimana para pemimpin seperti Firaun dan Namrud ya, pemimpin yang buruk, yang zalim, bagaimana nasib mereka Allah hancurkan sehancur-hancurnya, dan bahkan Allah hinakan sehina-hinanya. Akan mati guys, ya nggak? Semuanya kita nih meyakini pasti mati. Dia tahu bakalan mati gitu lah kan. Tahu nanti ada masanya perbuatan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi peran yang diambilnya peran yang buruk guys, ya kan? Lucu, ironi sekali, kasihan sekali gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Etsam semuanya, semoga Sobat selalu sehat dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas adanya wacana penundaan pemilu katanya, dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Ini saya menonton dialog yang diadakan di CNN Indonesia pada waktu beberapa hari yang lalu ya. Itu ada diskusi tentang membahas masalah tadi itu. Gitu guys. Jadi kita coba dengarkan cuplikan dari dialog, yaitu di acara political show ya yang diadakan CNN Indonesia. Kita dengerin dulu nih sebelum saya mengomentari apa-apanya nantinya. Oke guys, kita simak berikut ini guys ya, sama-sama ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Sebelum saya membahas soal apa bentuk demokrasinya kalau misalnya calon tunggal Pak Jokowi Prabowo melawan kota kosong, nanti mungkin bisa dijawab sama Uda Ferry dan juga Bang Yansan. Tapi saya ingin tanya dulu, apakah memang masyarakat kemudian menginginkan Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya ataupun penundaan pemilu itu terjadi? Karena kalau kita lihat hasil surveinya Poltreking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap Pak Jokowi itu mencapai 73%. Kita langsung tanya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini ada korelasinya tidak sih sebetulnya antara tingkat kepuasan publik dengan keinginan publik Pak Jokowi diperpanjang masa kepemimpinannya? Nana, jadi ini survei Poltreking dilakukan triwulan ya, rutin setiap 3 bulan sekali. Saat ini memang trennya sedang naik di angka 37,2% untuk pemerintahan secara umum kepada Pak Jokowi sebagai presiden 73,5%. Tapi sebelumnya 3 bulan yang lalu juga tidak begitu tinggi di angka 66,2%. 3 bulan sebelumnya bahkan pernah di 59,6% pada saat itu. Sehingga data-data ini sebenarnya data yang bisa digunakan oleh kelompok politik manapun, oleh partai apapun. Biasanya yang puas, yang dekat dengan pemerintahan akan menggunakan ini sebagai senjata untuk apapun lah isunya. Yang di luar pemerintahan oposisi juga bisa untuk mengkritisi, bahkan untuk isu menjatuhkan presiden dan seterusnya. Nah, di survei ini juga kami mendalami tentang elektabilitas, peta politik elektoral yang nanti juga akan dipublish tentang pemilu 2024, peta pemilu 2024. Nah, kalau pertanyaan Nana tadi, apakah ada kaitannya? Kami tidak menanyakan langsung, tidak bisa dikaitkan secara langsung. Tapi yang terkonfirmasi bahwa tingkat kepuasan
publik atau rating publik kepada Presiden Jokowi itu relatif tinggi, 73,2% seperti saya katakan tadi. Nah, yang bisa saya analisa, misalnya kita bicara pemilu 2024, maka ketika Pak Jokowi sebagai Presiden memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi, beliau bisa menjadi kingmaker. Saya menggunakan sekarang kingmaker ya di soal itu, menjadi kingmaker yang berpengaruh, memiliki daya tawar politik yang tinggi, memiliki orang yang cukup kuat untuk menentukan suksesornya, untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan seterusnya. Iya dong, karena kalau ternyata tingkat kepuasannya rendah di sebuah provinsi atau di sebuah daerah, itu sulit untuk mengendorse seorang calon misalnya. Yang kedua, peta tingkat kepuasan juga bisa dibaca bahwa seorang presiden ingin meninggalkan semacam legacy, semacam warisan politik yang tentu juga menarik gitu. Jadi, apakah kalau saya ditanya ada kaitannya, ya kami tidak menanyakan spesifik tentang isu itu. Jadi yang kami tanyakan adalah tentang kepuasan. Kepuasannya banyak, kita tanyakan bidang apa yang menyebabkan ada bantuan langsung tunai, program pemerintahan dan seterusnya. Itu banyak sekali yang menyebabkan naik dan turunnya. Lembaga negara juga kita tanyakan tingkat kepuasan yang mulai dari TNI dan seterusnya sampai Polri, dan juga tingkat kepuasan. Oke guys, cukup ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Anda puas, kategori yang masuk puas kah atas kepemimpinan Presiden Pak Jokowi selama ini atau bagaimana? Saya juga nggak tahu ini nih. Ini survei yang dilakukan ini benar atau bagaimananya? Walau alam ya guys ya. Jadi saya pulangkan pada Anda semuanya. Benarkah Anda puas? Kalau saya pribadi guys, ya jujur aja gua kecewa ya guys ya. Saya masuk yang kecewa nih guys. Ya nggak perlu ya saya sampaikan apalah yang kekecewaan, kayaknya banyak lah ya. Itu saya pulangkan pada Anda yang silakan Anda komentari nanti puas gak Anda atau bagaimana gitu. Nah, terlepas dari itu semua ya, apapun tadi yang dibilang itu haknya mereka lah ya, dengan survei yang dilakukan. Wallahualam hanya mereka yang tahu, dan saya hanya punya juga lah ya, punya hak juga ya untuk mengomentari ini semuanya. Namun guys, sebelum saya mengomentari lebih jauh, kita dengar dulu nih guys, ada cuplikan pidato dari Sultan Brunei guys, Sultan Hassanah Bolkiah. Itu ada cuplikan beliau berpidato tentang pemimpin mabuk kekuasaan guys. Oke, kita dengar. Bagus sekali nih guys apa yang disampaikan daripada Sri Sultan ini. Ya, kita dengerin bersama dulu ya. Kalau mahu jadi pemimpin yang baik, maka peganglah kuat-kuat prinsip ini. Dan juga jangan jadi pemimpin mabuk kuasa. Melakukan apa saja untuk kepentingan diri sendiri, lebih daripada kepentingan untuk negara. Di antara tanda-tanda pemimpin mabuk kuasa itu ialah licik, mengatur rancangan atau strategi bagi kepentingan sendiri, seperti mengamalkan kronisme dan nepotisme untuk mengukuhkan kedudukan dan kuasa. Beta yakin perbuatan seperti ini tidak mendatangkan sebarang kebaikan, melainkan keburukan belaka kepada negara, dan tidaklah boleh dibiarkan terus berlaku. Brunei mesti tetap Brunei. Environmentnya yang cantik mesti dikekalkan. Environment Brunei ialah kebajikan. Kita tidak akan membiarkannya dicemari oleh apa jua bentuk keburukan, termasuk ketidakjujuran dan kepalsuan. Brunei mesti bersih daripada semua gejala negatif. Mantap ya. Cuplikan pidato dari Sultan Brunei. Pidato kapan saya nggak tahu, dan di mana saya nggak tahu. Yang jelas, tapi makna isinya yang kita ambil guys. Bagus sekali ya pidatonya, mengingatkan pemimpin yang mabuk kekuasaan. Nah guys, kita komentar lagi nih. Benar nggak sih rakyat Indonesia ini puas atau bagaimananya? Ya, oke. Terlepas dari itulah. Dalam konteks ini penguasa dalam artian umum ya, secara keseluruhan, penguasa, pemimpin, siapapun itu, apapun yang dipimpin,
Ya, bisa saja pemimpin rumah tangga dari level yang paling rendah sampai yang paling atas lah, siapapun personalnya, kapasitasnya. Kita sebagai pemimpin ya, saya hanya mengajak merenung begini, sobat semuanya. Belajarlah kita dari sejarah ya. Sejarah di atas dunia ini telah banyak menceritakan bagaimana para pemimpin ya, baik dari Al-Quran ya, seperti Fir'aun dan Namrud ya, pemimpin yang buruk, yang zalim ya. Mungkin sobat udah tahu juga ceritanya ya. Nah, bagaimana nasib mereka Allah hancurkan sehancur-hancurnya, dan bahkan Allah hinakan sehina-hinanya. Itu tertuliskan dalam Al-Quran, guys. Nah, jadi ambillah pelajaran dari itu. Jadi apapun yang telah terjadi di atas dunia ini, yang baik, yang buruk, sama-sama kita saksikan bagaimana endingnya ya, akhirnya. Nasib-nasib orang yang jahat, yang buruk, yang zalim, kan Allah binasakan dan Allah hinakan. Itu Allah ceritakan pada kitab sucinya Al-Quran yang kita sebagai muslim kita yakini. Jadi gini guys, di atas dunia ini nih guys ya, kan dibilang dunia ini panggung sandiwara ya. Ya, panggung sandiwara. Nah, sama halnya kalau saya mengatakan seperti yang sandiwara atau di film lah ya. Di film itu ada peran sebagai penjahat, ada peran sebagai orang baik ya. Dimana pada film saja, setiap film yang kita tonton, peran orang jahat ini selalu kalah guys. Menangnya itu di awal, di akhirnya pasti kalah, ya enggak? Para pemeran-pemeran di film itu, orang-orang penjahat ya kan, pemeran-pemeran orang buruk ya kan, selalu kalah. Itu dalam film guys. Nah, begitu juga dalam dunia ini. Tadi udah dibilang, dunia panggung sandiwara ya. Ada lagunya, dunia ini panggung sandiwara. Oke guys, bagus nggak suara gue guys? Lumayan lah ya. Jadi peran kita di dunia ini guys ya, kita ini bisa milih peran kita. Mau kita berperan orang baik, orang buruk, berpulang pada kita semuanya. Jadi saya hanya mengajak pada kita-kita semuanya, dan juga saya mengingatkan pada diri saya ya khususnya ya. Ambillah peran yang baik. Kenapa kita mengambil peran yang buruk gitu kan? Bahkan nasib yang buruk ancamannya sudah Allah kasih sinyal ya kan. Kehidupan kita di dunia ini pasti apapun yang kita lakukan di atas dunia ini guys ya, dimintai pertanggungjawabannya. Itu pasti itu ya. Mau kita berbuat buruk, baik, ada balasannya, ada pertanggungjawabannya. Bagi yang yakin, bagi orang-orang beriman. Nah, kita orang beriman meyakini itu. Kalau saya tentu meyakini itu, karena agama saya mengajarkan itu, ya kan? Adanya kehidupan setelah kematian. Adanya setelah di dunia ini kita akan mati nih guys, ya kan? Nggak semuanya kita abadi kekal hidup, akan mati guys, ya nggak? Baik saya, anda semuanya lah ya. Berapa sih kita umur di atas dunia ini? 50, 60, 70, paling kisaran itu ya enggak? Rata-rata umur manusia di atas dunia ini gitu loh. Nah, bagi yang berumur 60 ya kan, ya udah hampir udah diintai-intai malaikat maut guys. Enggak? Pasti mati. Yakin nggak? Yakin kan? Semuanya kita nih meyakini pasti mati, ya enggak? Nah, pasti guys. Cuman kadang lucunya begitu, dia tahu bakalan mati gitu lah kan. Tahu nanti ada masanya perbuatan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi peran yang diambilnya peran yang buruk guys, ya kan? Lucu, ironi sekali, kasihan sekali gitu loh. Nah, makanya saya ya mengajak para sobat semua, para penonton semua, sama-sama kita merenung ya, sama-sama kita berbenah diri, jadilah kita manusia yang baik. Karena kalau saya nih guys ya, insya Allah mengambil prinsip hidup, filosofinya begini guys, karena ada hadis itu mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk kebaikan manusia yang lainnya. Insya Allah guys.
Semoga kita semua bisa ambil peran itu ya, peran yang baik itu. Janganlah kita ambil peran yang buruk guys, karena pasti dimintai pertanggungjawabannya kan. Azab Allah itu sangat pedih. Ini bara api aja kalau kena tangan guys, sakit guys, panas bukan main, bisa kewajotan kita kan. Apalagi api neraka guys, panasnya itu dikatakan 70.000 kali panasnya api di atas dunia ini guys ya. Kita kena puntung rokok aja kewajotan kita kan. Oke guys ya, gitu aja guys. Saya mengajak semuanya lah, siapapun Anda, apa yang Anda pimpin, jadilah pemimpin yang baik, penguasa yang punya kebijakan, apalah, jadi ambillah kebijakan yang betul-betul berpihak pada rakyat, bagaimana rakyat sejahtera, ya nggak, berlaku adil lah, dan lainnya tentunya yang baik-baik ya, pasti akan dikenang ya. Yang buruk pasti akan dikenang, dan baik pun juga akan dikenang gitu. Jadi Anda ingin peran yang mana nih yang akan Anda perankan di periode hidup Anda ini? Tertuliskan atas peran yang baik atau tertulis sebagai pemeran yang buruk? Sejarah pasti akan mencatatnya dan pasti akan dipertanggungjawabkan guys ya sobat ya. Ya, kita doa aja semuanya, kita berdoa semoga para yang nonton ini Allah berikan hidayah, petunjuk yang baik, sehingga kita semua bisa berperan atau mengambil peran yang baik dalam kehidupan di dunia ini yang fana ini, yang sementara ini. Saya prihatin dengan kehidupan sekarang, apalagi sekarang agama Islam ini guys ya, agama saya nih, kita semua ya. Agama Islam itu adalah agama rahmatan fil alamin gitu loh. Tapi ada orang-orang di sana membuat opini, membuat momok lah Islam seperti agama yang menakutkan, teroris, radikal, dan macam-macam lah disampaikan ya kan, membuat opini semacam itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah ampuni mereka dan Allah berikan hidayahnya pada mereka itu. Gitu guys ya. Jadi kita para hamba-hamba Allah nih yang memiliki iman, semoga kita istiqomah dalam keimanan kita semuanya, dan selalulah berbuat baik, karena apa yang kita buat di atas dunia ini akan berpulang kepada kita semuanya. Ya demikian aja guys. Ngobrol-ngobrol kita, celoteh-celoteh saya pada kesempatan kali ini, semata-mata karena rasa cinta saya kepada bangsa ini dan juga Anda semuanya. Kita berharap semoga kita bisa hidup sejahtera dan damai, ya enggak? Ya pokoknya yang enjoy lah ya guys ya. Ya oke, gitu aja ya. Next time kita sambung lagi pada video-video yang menarik berikutnya. Jangan lupa bagi yang suka silakan subscribe, like, komen, dan share. Dan ya komentar itu, ente-ente orang yang tadi masuk kategori puas kah atau kecewa kah, silakan komen lah guys ya. Itu aja, tidak ada unsur apa-apa, tidak ada niat buruk. Yang jelas saya ingin menebarkan kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan selalu stabil khairat lah. Oke, demikian para sobat, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.